Nah bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Jadi ceritanya aku posisi ini Pekalongan. Persiapan bro. Persiapan ke venue. Persiapan ke venue bro. Dan kontenku iki bukan tentang tour keseharian gak. Kali ini kontenku ini berbeda bro. Ini akan memberitakan luar negeri, Israel, konflik perang. Berapa jet yang dimiliki negara ini, berapa rudal yang dimiliki negara ini, berapa helikopter yang dimiliki negara ini, dan kapan diserang, kapan perang, siapa yang menang, bakalan ada nih konten gue ini. Ini bro, deloknya, tolong dirungokno, pakai handset, tolong. Kalau bisa pakai handset, siapkan kopi, camilan, rokok yang tentu, sambil mendengarkan vlogku ini pokoknya tentang kenegaraan. Temanya konflik. Selamat menyaksikan. Terbakar dan banyak pasukan tewas dan terluka. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Oktober, hal itu diumumkan dalam pernyataan Hizbullah pada Jumat 25 Oktober malam waktu setempat. Hizbullah turut memanaskan medan pertempuran, melancarkan serangkaian operasi penting yang menargetkan sejumlah posisi dan aset militer Israel, menimbulkan kerugian dan kerusakan signifikan pada pasukan, lokasi, dan bahkan peralatan. Hizbullah terus beroperasi di beberapa garis depan, meluncurkan rentetan roket jauh ke wilayah Israel dan menyerang IDF yang menyerang di perbatasan dari jarak dekat. Terfokus pada tank Merkava, beberapa dilaporkan telah menjadi target luncuran rudal Hizbullah hingga rusak, terbakar, bahkan hancur. Tak sebatas itu, dilaporkan juga bahwa awak yang berada di dalam dan sekitar Merkava diklaim terluka dan tewas. Adapun lokasi penghancuran Merkava terjadi di beberapa lokasi, diantaranya Misgaf Up, sepanjang jalan Marjayon Odaise dan pinggiran Hola. Juru bicara Komisi Keamanan dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezai, buka suara. Rezai bak mengejek upaya serangan dari pasukan Israel, disebut receh hingga serangan yang begitu lemah. Mengutip Tribun News dan MNA pada 26 Oktober, hal itu diutarakan Ebrahim Rezai dalam pernyataannya pada Sabtu 26 Oktober waktu setempat. Secara terbuka, Iran menyebut bahwa serangan Israel hanya digambarkan sebagai suara bising tanpa timbulkan efek apapun. Lebih tepatnya, Zionis disebut seperti uang kecil alias goin alias receh yang hanya membuat kebisingan tapi tak memiliki nilai dan efek apapun. Serangan ke Iran pada Sabtu 26 Oktober dini hari disebut Rezai terlalu lemah untuk secara serius membahayakan Iran yang lebih besar. Sementara itu, Kantor Hubungan Masyarakat Komando Pertahanan Udara Iran juga mengeluarkan pernyataan serupa, mengumumkan bahwa serangan udara Israel terhadap pusat-pusat militer di Teheran, Provinsi Barat Ilam, dan Provinsi Barat Daya Khuzestan telah dicegah. Seraya menegaskan bahwa serangan Israel berhasil dilawan oleh sistem pertahanan udara terintegrasi Iran.
menekankan bahwa tindakan agresif Zionis hanya menyebabkan kerusakan terbatas pada beberapa situs saja. Dunia memberikan reaksi atas serangan Israel ke Iran yang telah dilakukan pada Sabtu 26 Oktober 2024 dini hari waktu setempat. Dua di antaranya adalah Arab Saudi yang mengutuk agresi, Yordania beri peringatan keras. Mengutip Al-Mayadin pada 26 Oktober, kecaman datang dari banyak negara seusai aksi Israel gempur Iran. Pertama, Arab Saudi. Arab Saudi mengutuk agresi Israel sebagai pelanggaran kedaulatan Iran serta menyerukan pengekangan maksimal dan campur tangan masyarakat internasional untuk berupaya meredakan ketegangan di kawasan. Kemudian Yordania mengutuk serangan terhadap Iran, mengatakan hal itu merupakan eskalasi serius yang mendorong ketegangan lebih lanjut di kawasan serta memperingatkan agar tidak terjerumus dalam konflik yang mengancam stabilitas regional dan keamanan internasional. Selain itu, sumber militer Yordania menekankan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan pesawat militer manapun lewat melalui wilayah udaranya. Lalu Suriah juga mengutuk sekeras-kerasnya agresi terang-terangan Israel terhadap Iran serta menyatakan solidaritas dan dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi agresi yang dialaminya. Tak luput Lebanon, Kementerian Luar Negeri Lebanon mengutuk serangan Israel ke Iran, menyebut bahwa serangan itu merupakan pelanggaran kedaulatan Iran dan ancaman serius terhadap keamanan dan perdamaian regional dan internasional. Kemudian Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan bahwa serangan Israel merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional yang bertujuan untuk merusak stabilitas kawasan, mengecam agresi regional Israel yang sedang berlangsung, serta menegaskan bahwa tindakannya beresiko memicu konflik yang lebih luas yang dapat mengganggu stabilitas kawasan Asia Barat. Lalu Oman mengecam keras agresi terhadap Iran sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatannya dan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Perbandingan kekuatan militer antara Israel versus Iran. Mengutip Tribun News pada 26 Oktober, agresi Israel terhadap Iran disebut menjadi pemicu perang baru di Timur Tengah. Adapun perbandingan kekuatan militer kedua negara dimulai dari jumlah prajurit, anggaran pertahanan, pesawat dan helikopter tempur, sistem pertahanan udara, hingga artileri dan kapal selam. Pertama, jumlah prajurit. The Military Balance yang terbit pada 2 Oktober 2024 melaporkan bahwa jumlah prajurit aktif Iran lebih unggul ketimbang Israel. Adapun prajurit aktif Iran sebanyak 610.000 orang, sedangkan Israel memiliki prajurit aktif 169.500 orang. Namun dari sisi prajurit cadangan, Israel unggul tipis ketimbang Iran, yaitu sejumlah 465.000 orang dibanding 350.000 orang. Kedua, anggaran pertahanan. Dilaporkan bahwa Iran kalah jauh dibanding Israel, yaitu sebesar 10,3 miliar dolar Amerika Serikat banding 27,5 miliar dolar Amerika Serikat. Ketiga, pesawat dan helikopter tempur. Jumlah pesawat tempur keduanya bisa dikatakan seimbang. Israel memiliki 345 unit, sedangkan Iran memiliki 312 unit ditambah dari IRGC sebanyak 23 unit. Namun Iran lebih unggul jumlah helikopternya, yaitu sebanyak 57 unit ditambah dari IRGC sebanyak 5 unit. Sedangkan Israel memiliki 43 helikopter saja. Keempat, sistem pertahanan udara. Iran memiliki Bavar 373 yang memiliki kesamaan sistem rudal pertahanan udara dari Rusia, yaitu S-400. Sementara Israel dikenal memiliki Iron Dome, David Sling, dan Arrow System sebagai sistem pertahanan udara. Nah bro, tadi kontenku tentang konflik apa jenenge? Konflik kenegaraan. Jadi yo perkembangan negara tetangga lah sing mengalami konflik, muga-muga ndang reda, muga-muga ndang redam dan tidak perang lagi. Mungkin itu di Al-Quran sudah ada untuk penganut agama Islam, tapi ya kasihan bro, kayak melihat perang-perang ngono aku jane gak tega, kayak anak-anak kecil kena bom. Wis mudah-mudahan yang perang negara yang konflik wis gak usah konflik, damai-damai.
Oke, gitu aja vlogku. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.